Halo teman-teman, kembali lagi di IB Channel. Apa kabar? Udah lama ya bersempat bikin video lagi. Eh, Kemarin ada yang nanya juga terkait dengan saya mau cerita terkait hari ini tuh mengenai si Midas ya, si Midas yang pendapatannya akhir ini menurun ya, profitability-nya turun terus. Ya. Ngomongnya belepotan iya. Yang kita akan mencari tahu bukan mencari tahu ya, lebih tepatnya pengen membuat trennya sebelum dan sesudahnya dan akhir-akhirnya seperti apa. Tapi sebelum itu saya pengen menjawab komennya dulu. Ada yang tanya gimana cara kemarin saya bikin konten yang CryptoTab Pro ya. CryptoTab Pro itu bisa sampai dengan 1000 MHz dan ada yang tanya masih worth it nggak dan apakah ini gimana. Nah, ternyata ketika ini saya share screen lagi dari yang handphone ya. Ternyata ketika saya lagi apa ya ganti ya. Nah, ternyata yang Pro ini sekarang nggak berbayar ya. Bisa di-download langsung, cuman nih kebetulan saya kan pakai yang Lite ya. Yang Lite itu sedang mining. Karena yang Lite sedang mining, dia ke bawah sih. Di sini miningnya masih 1000, kelihatan ya, 1000 hash per second. Dan kalau sekali lihat Google Play-nya juga udah nggak berbayar. Kalau dulu itu berbayar sekitar 67, 70 ribu lah ya, seingat saya. Ya 70 ribu sebulan kita cuma balik modal sekitar 6 ribuan, ya butuh 10 bulan buat balik modal ya. Akan tetapi untuk withdraw-nya, ketika kita withdraw kemarin yang saya bikin video withdraw itu ya, yang ini ya, mana di bawahnya yang saya ada withdraw ya. Nah, ini withdraw BTC ini ya, ini udah 400, ini kebetulan pakai yang light. Memang saya jarang nyalain sehari cuma 2 kali klik kali ya. Kalau rutin mungkin bisa lebih cepat dari ini. Ini kalau misalnya ini withdraw, ternyata withdrawnya tuh lama ya, bisa hampir dua hari ya. Kalau dihitung yang kemarin tuh hampir 2 hari baru masuk tuh ke introduction saya ya. Tapi masuk sih, nggak masih dibayar gitu ya. Jadi ya yang kemarin saya withdraw 0,00002 itu maksud saya itu masuk. Dan ya moga-moga ini kalau ditanya masih worth it ya kalau kita pakai yang free ya yang nggak keluar apa-apa sebenarnya ya. Uang handphonenya juga nggak panas, nggak baterai nggak drain nggak apa. Jadi ya kalau saya sih suka-suka aja ya kalau saya. Tapi dan kalau beli yang pro apakah bagus atau tidak? Jawabannya jawabannya apa ya? Kalau saya pribadi kalau pakai yang free bisa ngapain pakai yang pro ya itu sih ya. Dan mendingan banyakin affiliate-nya ya di yang free ya, affiliate-nya banyakin turun ke bawah daripada beli yang pro menurut saya loh ya, ngapain pakai yang bayar. Tapi kalau nanti saya coba explore lagi ya, itu setelah mining apakah yang pro itu gimana caranya bisa dapat 1500 MHz tadi ya, MHz hash per second. Kalau MHz kegedean ya, gede banget. Nah, balik lagi saya mau bahas itu menjawab pertanyaan ini dan kita mau balik ke ini saya udah coba apa tarik lognya. Saya udah coba bikin ini ya. Ini kalau kita lihat yang paling atas tuh yang hari ini yang 0,00001 XMR ini sampai dengan ke bawah ya, itu udah saya tarik semua. Nah, kalau kita bikin grafnya gitu ya, kalau kita bikin grafiknya nih, grafik income-nya yang dibayar sama si astronom pool ya, Midas lah basically. Karena saya kira mau pakai nanti apapun pendapatnya gitu-gitu aja menurut saya. Ini sebelumnya itu sehari bisa 0,0, yang paling gede itu ya di sini ya 14 Julian lah, 14 Julian itu bisa 0,03, 0,0034 gitu ya. Ini lumayan lah yang ini nih ya. Kelihatan nggak nih? Nah, ya gede lah ya. Ini ya. Ini lumayan lah menurut saya ya, waktu bulan-bulan Juni ini ya. Sampai akhir Juni juga masih oke. Di Juli, awal Juli itu udah mulai ada trennya turun ya. Udah mulai turun trennya dan kalau kita lihat lagi sampai dengan di 16 Julian ya udah turun terus dan ini trennya ya cenderung turun menurut saya, nggak naik. Katanya pakai bayar dulu pakai average ya, jadi ratanya di situ ya. Kalau lihat di Juli itu ya ratanya di sini ya, 16-an Juli ya, 16-an Juli ini udah 0,02, yang sebelumnya 0,0003 menjadi 0,0002. Jadi ya turun terus ya. Jadi harusnya 0,3, 0,29, 27 masih oke lah. 29 ya, 29, 31 ini masih oke lah awal-awal Juli. Per 16 itu udah 0,023 dan sampai sekarang ya cenderung turun bahkan ya, ini ya cenderung turun. Nih kita lihat apakah akan turun terus. Dan ini menurut saya berbanding kebalik kalau kita ngomongin sama misalnya ini kan miningnya Monero ya. XMR Monero. Jadi kita bilang XMR to IDR ya.
Padahal kalau kita lihat XMR to IDR itu 1 bulan ya, 1 bulan terakhir nih ya. Dan ini kan dari 28 Juni sampai dengan sekarang itu naik. Harusnya harga moner itu naik. Sekarang kalau kita ngomongin agens apa? Oh kan dibayarnya misalnya BUSD, oke lah. BUSD to IDR. BUSD to IDR di mana nih kita bisa Coinbase bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak BUSD to IDR? Coba. Aduh, males sebentar ada captcha-captcha. Gak ada yang lain lah, CoinGecko supaya. Ya, ada grafnya nggak? Ada nih. Nah, kalau kita lihat BUSD to IDR 7 hari terakhir, 14, 30 hari terakhir deh. Ya cenderung flat lah ya. Ya segitu-segitu naiknya, naik tapi cenderung flat lah. Nggak yang naik banget, enggak gitu ya. Kalau misalnya dia naik banget, oke lah konversi. Tapi kalau misalnya ini kan Monero-nya naik ya. Dari yang 1,8 ke 2,4. Naiknya lumayan gitu. Tapi kenapa malah berbanding kebalik sama pendapatan kita? Kan kalau mining itu kan biasanya connect, harga koin naik, dia akan naik. Contoh kasus, saya mining, saya mining ETH ya, ETH to IDR. Saya mining Ethereum. Mining Ethereum ya. Kalau ETH nggak dapat. Nah, Ethereum 1 bulan terakhir. Ethereum tuh lagi naik 22 juta ya ke 24 juta, dan kalau kita ngomong bandingin sama NiceHash, sebetulnya kan saya mining juga pakai VGA ya. Ini kan kalau VGA itu kelihatan gitu, miningnya jelas, dapat panasnya ya kan, panasnya jelas, dan di sini ada grafik pendapatannya lah ya. Dan ini menurut saya ini akurat ya, menurut saya, tapi ya nah ini ya. Jadi ya trennya gini gitu ya, pendapatannya gini. Dan kalau kita lihat ketika dia lagi naik, ini kebetulan Bitcoin lagi naik ya, lagi bagus nih ya akhir ini. Dan kalau kita lihat historinya juga, kita gabungin aja deh ya grup ID. Jangan lihat IDR-nya, tapi kita ngelihatnya si total Bitcoin ya. Kalau kita lihat di awal-awal Juli, itu memang 0,0017 BTC saya dapatnya kecil, karena Ethereum ini memang pada waktu itu di 17 Julian coba ya. 17 Julian memang lagi 17 lagi gini ya, lagi 16 juta, 18 juta ya, turun turun di sini. Tapi kok pas kita omong 18 Juli ke atas, 18 Juli ke atas ini lagi bagus nih. Nah, ini masih jelek, dan mulai naik itu di mana nih? Nah, pelan-pelan naik ya. 0,017, 17, 0,19, 19, 20, 20, 20, 25, 19, 19. Jadi trennya juga naik, mengikuti trennya si Ethereum. Ethereum yang naik, pendapatan saya naik, gitu kan. Analogi kan gitu ya. Karena kan Ethereum-nya lagi naik. Pendapatan saya juga naik ya. Memang nanti ini, yang ini juga ada konversi ke ini ya, ke Bitcoin. Jadi kalau yang di astronom kita konversi ke BUSD, kalau ini konversi ke Bitcoin. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kenapa astronom Bull atau Midas ini malah turun pada saat Ethereum salah. Monero ya. Pada saat Monero sedang naik, kenapa dia malah turun? Nah, ya baik lagi saya nggak tahu ya, cuman memang ini pemikiran saya, ini pemikiran saya dan bisa jadi salah. Mungkin pertanyaannya, pertanyaan ya, bukan menyimpulkan, tapi pertanyaan. Ah, kalau saya lihat USB mining itu rata-rata menghasilkan panas, ya kan? Dan selalu ada fan-nya di USB mining itu ada fan, gitu. Ini kenapa nggak menghasilkan panas? Itu pertanyaannya kan, kenapa tidak menghasilkan panas seperti USB mining pada yang lain? Satu. Kedua, hmm, kalau kita ngomong mining, kayak tadi saya bilang ya, trennya kan mengikuti ya Ethereum naik, mining yang saya dapat juga naik gitu. Kenapa Midas ini trennya tidak mengikuti kenaikan pada si Monero-nya atau ya XMR-nya, padahal dia bilang miningnya XMR. Jadi ya nggak tahu ya. Ya, untungnya saya cuma beli satu ya. Jadi sampai sekarang saya cuma satu, memang saya nggak nambah lagi. Dan kalau dilihat dari withdrawal juga saya baru narik 2 kali ya. Ini kalau dilihat dari grafiknya, kenapa di Mei memang sempat rusak ya. Saya beli di Maret, April ya saya beli ya. Terus sempat rusak, baru diganti. Thank you Mama Midas yang mengganti ya. Walaupun ya itu kan rusak dia ganti gitu ya. Itu kerennya gitu ya.
Dan baru di Mei inilah mulai mining lagi Midas sampai dengan ini udah mau berapa? Udah 2 bulan lah asumsinya ya, udah 2 bulan. Dan ya trennya turun lah ya, trennya turun. Dan kalau kita lihat saya baru ngambil berapa? Baru ngambil $20 lah ya 11, $21 lah ya anggap ya, baru di withdraw. Ini juga lumayan lama ya, Astronom bisa 1 harian baru dapat di USD-nya ke akun Indodax. Dan ini kalau kita lihat lagi, saya kebetulan capture ya, ini tanggal berapa? Kelihatan. Coba geser dulu. Jam 10 pagi, 15 menit, 10-15 menit, tanggal 26. Sekarang tanggal 28, 2 hari lah ya. 2 hari itu 0,05, 2 hari lalu 0,05. Sekarang di 6,1, berarti $0,6 2 hari. $0,6 2 hari. Kita hitung aja ya. $0,62 2 hari. Coba. Sini lah ya, ini hitungan kemarin. Dan kemarin tuh BEP-nya harusnya ini masih di Mei ya, Mei Juni nih ya. Mei Juni itu bisa BEP-nya bisa di ini kalau berapa nih? Main satu lah ya. 12 bulanan ya di Mei Juni. Sekarang dengan dia 0, langsung aja lah ya, $0,6. $0,6 ya. $0,6. Kita anggaplah dolar 5 BUSD 15.000. Ini sehari. 2 hari. Karena ini 2 hari berarti ini dikali 15 lah ya. Karena kan kalau 1 bulan kan 30 hari average-nya. Sekarang kita bikinnya ya karena ini 2 hari, ini 2 hari. Nah, ini angka 1 bulan. Kita potong listrik ya. Kita potong listrik. Listriknya inilah ya, per bulan 30.000. Karena kan saya pakai ada mini PC-nya, ada 1 USB, kalau banyak USB mungkin lebih dapat lagi. Dan ini profitnya. Dengan harga Midasnya yang 2,5 juta, ya, 2,5 juta. 2,5 juta dibagi 100.000 ya, menjadi 24 bulan. Jadi setiap bulan kok ROI-nya menjauh gitu ya. Nah, ya nggak tahu lah ya. Jadi mirip-mirip kayak VGA, makanya saya beli VGA lagi daripada Midas ya. Karena kemarin saya hitung-hitung 3060 RTX 3060, sekarang harganya lagi bagus ya. Kemarin saya beli 6,1 itu saya bisa dapat, saya hitung ROI-nya di 18 bulan. Jadi lebih untung daripada saya beli Midas menurut saya. Cuman memang perawatannya susah VGA. Saya harus beli kompresor lagi, saya harus semprotin rutin tiap bulan untuk memastikan kipas coolingnya itu maksimal. Jadi mudah dibuktiin ya, saya udah jalan hampir 6 bulan mining ya. Kalau habis saya bersihin itu jarang error. Kalau misalnya saya udah lama nggak bersihin, kadang-kadang dia suka overheat gitu lah. Jadi maksudnya nggak tahu kenapa dia suka restart si GPU-nya. Tapi kalau saya rutin bersihin, dia cenderung bisa digas terus tuh VGA. Ya. Nah, tapi saya juga nggak merekomendasi teman-teman mining VGA ya. Karena ada resikonya lagi, baik lagi. Mining itu penuh dengan resiko, tidak ada yang plus-plus banget. Jadi mungkin ini pertanyaan ya. Saya nggak ngasih pendapat, saya ngasih pertanyaan. Kenapa? Ya, dan saya nggak tahu. Cuman sisanya ya I don't know ya. Moga-moga itu aja lah sharing ini ya. Jadi why ya, kenapa dia trennya seperti ini? I don't know. Apakah Midas itu mining bener nggak sih? Ya nggak tahu ya. Jadi ya nggak tahu ya. Ya, nanya saya juga nanya, bukan statement ya. Cuman trennya lucu aja sih, turunnya lumayan ya. Ini turunnya lumayan sih. Jadi yang tadi kemarin kalau nggak salah di akhir Juni itu saya juga pernah ngitung ya. Akhir Juni itu pernah ngitung juga kalau nggak salah bisa untung, bukan untung, bisa naik ke 16 bulanan kalau nggak salah ya ROI atau BFP-nya ya. Yang sebelumnya di 12, awalnya bahkan 10 bulan ROI. Waktu awal-awal saya beli tuh, saya ingat banget saya ngitung cuma 10 bulan udah ROI untung nih gitu. Tapi kalau dilihat kok ini kesini gitu ya, kalau dilihat kok makin naik makin menjauh ROI-nya, bukan makin mendekat gitu ya. Jadi cuma di awal-awal aja nih yang gede ya. Itu nggak tahu, itu pertanyaan
ya kayak gitu deh ya. Jadi ya itu aja dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang punya share knowledge yang lain atau mengalami hal yang sama ya I don't know, di share aja gitu ya. Mungkin itu dari saya teman-teman. Thank you untuk udah nonton channel saya hari ini lagi. Eh, Mohon maaf saya nggak bisa rutin-rutin upload video, tapi saya akan terus usaha kalau ada konten-konten menarik ya saya bikin. Dan mungkin ya kontennya nggak hanya tentang mining ya. Saya juga kemarin baru beli ya handphone Oppo, dan ternyata ada mikroskopnya. Dan itu kemarin saya coba mikroskopnya, bukan di toko ya. Nanti kita coba, saya akan show mikroskop yang beberapa ide yang menarik lah ya, selain hanya mining. Karena mining abis bikinnya udah tinggal sisanya apa ya, kecuali ada pertanyaan lain tentang mining yang pengen di teman-teman tahu ya. Ini itu dari saya, mungkin itu aja dari saya teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. IB out. Thank you semua.